A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'alim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para pendengar sekalian yang berbahagia, utamanya pecinta Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya di mana saja berada. Sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang kita terima sampai pagi hari ini. Alhamdulillah di lembar ke-21 Desember 2024 yang insya Allah esok pagi adalah 22 Desember itu adalah peringatan Hari Ibu. Semoga saja dengan segala apa yang kita terima nikmat dari Allah ini akan membimbing hati kita untuk tetap bersyukur kepada Allah dan membasahi lisan kita dengan zikrullah katsir agar tetap ditetapkan terus rahmat dan ampunan di sisi kita sampai dengan berakhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa dilimpahkan kepada yang mulia junjungan kita, guru kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia hingga kita-kita ini siapapun yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, insya Allah itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa ibu adalah sosok yang menjadi fondasi peradaban manusia. Dari rahimnya lahir generasi yang membentuk sejarah, budaya, dan masa depan. Karena itulah Islam menempatkan ibu pada posisi yang sangat mulia, sebagaimana tercermin dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inspirasi yang diberikan seorang ibu tidak hanya terbatas pada keluarga, tetapi juga memenuhi dan mempengaruhi dunia secara keseluruhan. Karena itulah kedudukan ibu yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggambarkan perjuangan ibu yang sangat detail. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman surat ke-31 ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan penyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadamulah, hanya kepadakulah kamu kembali. Para pendengar sekalian, dari ayat ini menunjukkan bahwa perjuangan seorang ibu dimulai sejak mengandung. Kesulitan yang dihadapinya adalah bentuk pengorbanan yang tidak dapat diukur oleh materi. Proses ini dilanjutkan dengan menyusui, mendidik, dan memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada anak-anaknya dan tanpa imbalan. Karena itulah ibu sebagai guru utama dikatakan sebagai madrasah utama bagi putra-putrinya. Melalui lisan seorang ibu yang terus menanamkan nilai-nilai akhlak, keimanan, dan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar kepribadian anak. Maka Rasulullah bersabda, kullu mauludi yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani, au yumajjisani, au yunasironihi.
Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, inilah pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter anak yang dimulai dari rumah yang menentukan bagaimana anak tersebut nantinya berperan di dalam masyarakat di masa yang akan datang. Maka dalam inspirasi dunia ini kita lihat ibu hebat yang dalam sejarah dituangkan secara gamblang di dalam Al-Quran, yang antara lain adalah Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam. Maryam adalah simbol kesucian, keteguhan, keimanan. Di dalam surat Maryam, Allah mengisahkan perjuangannya menghadapi ujian sebagai seorang ibu yang melahirkan tanpa suami, tetap tegar dan bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Maryamlah inspirasi tentang keikhlasan dan keberanian seorang ibu menghadapi stigma dan tantangan. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 42, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam pada masa itu. Para pendengar sekalian, contoh yang kedua adalah ibu Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Al-Qasas ayat 7, Allah memerintahkan ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan anaknya ke sungai demi menyelamatkan dari ancaman Fir'aun. Tindakan ini adalah bentuk iman yang luar biasa, di mana ia percaya penuh kepada janji Allah bahwa Musa akan dikembalikan kepadanya dan nantinya menjadi seorang nabi. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami menghilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa, jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih, sesungguhnya kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang rasul. Para pendengar yang berbahagia, utamanya pecinta Mutiara Pagi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan seorang ibu, dan itulah yang terlihat di dalam sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah min ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari
Para pendengar sekalian yang berbahagia, di sini menunjukkan bahwa seorang ibu memiliki 3 kali lipat hak penghormatan dibandingkan seorang ayah. Dan hal ini tidak terlepas dari besarnya pengorbanan, kasih sayang, dan peran seorang ibu dalam kehidupan dan pendidikan putra-putrinya. Karena itulah, sebagai inspirasi bagi dunia modern saat ini, di era modern ini, peran ibu tetap relevan sebagai pembentuk generasi yang beriman dan berkarakter dan percaya. Dengan memanfaatkan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, maka seorang ibu dapat mendidik anak-anaknya menjadi individu yang membawa perubahan positif bagi peradaban dunia. Ibu yang cerdas dan beriman akan menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Nah, dengan ini, seorang ibu tidak hanya menciptakan kebahagiaan dalam keluarganya, tetapi juga melahirkan pemimpin. Karena kita lihat siapapun adalah seseorang itu terlahir dari seorang ibu yang diharapkan nanti akan bisa menghasilkan, mencetak para pemimpin-pemimpin pembaharu yang memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Sehingga masih kita lihat kan ada ungkapan ya, seorang ibu itu mampu menjaga dan merawat 10 anak-anaknya. Tetapi 10 anak belum tentu mampu merawat seorang ibu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka jelaslah inspirasi dunia dimulai dari seorang ibu. Dengan keteladanan, kasih sayang, dan doa-doa seorang ibu yang tidak henti-hentinya mohon kepada Allah sebagai fondasi terciptanya peradaban yang mulia. Betapa air mata tercurah setiap malam dalam sujud-sujudnya. Rabbana hablana minas sholihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena itulah, tidak hanya memperingati 22 Desember besok, tapi kita selalu mencintai, menghormati, dan senantiasa mengambil hikmah dari kisah-kisah ibu hebat yang sudah dituangkan Allah dalam Al-Quran. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti, bisa mewujudkan harapan ibu sebagai insan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah ya Allah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil. Alhamdulillah. Begitu Mbak Wardani. Ya baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimah pagi hari ini. Dan kita sudah terhubung di WhatsApp ya pagi hari ini, ada Ibu Ratih di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya Ibu Ratih di Sidoarjo mau menanyakan Ustazah, bagaimana ketika ibu ini dalam didikan atau mendidik anaknya ini kurang bisa diterima. Artinya ibu ini suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Padahal ucapan dari ibu ini merupakan doa bagi anak-anaknya. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita ini ingin berbakti kepada ibu yang sudah meninggal dunia. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ratih di Sidoarjo. Monggo Ustazah. Baik, ya. Maka itulah siapapun, termasuk kita-kita ini, Ibu Ratih dan juga seluruh pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada, bahwa harus berhati-hati menjaga lisan tadi. Ketahuilah Bunda semuanya bahwa ridallah ridal walidain wa suhtullah suhtul walidain.
bahwa murkanya Allah tergantung murka orang tua, terutama ibu. Dan kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Karena itulah doa ibu ini insya Allah bila terucapkan tidak ada batas ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada menyesal di kemudian hari, maka berhati-hatilah. Seperti yang jenengan ucapkan tadi Bu Rati, bahwa apa yang diucapkan ibu adalah doa. Karena itu walaupun dalam keadaan kesal, gergeten gitu ya Mbak Dani ya, tetapi upayakanlah di dalam kesalahan itu malah mendoakan yang baik ya. Nah nantinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan merasa berbahagia. Kalau toh kemudian doa yang sampaikan terucap tadi tidak baik dan kemudian langsung dikabulkan oleh Allah, cepat atau lambat, sungguh penyesalan yang akan kita dapat. Ya karena itu akan terkena sendiri penyesalan bagi bundanya kalau berucap yang tidak baik. Begitu ya Bu Ratih ya. Baik, kemudian pertanyaan kedua Ustazah. Kalau bakti kita kepada orang tua yang sudah tiada, yang pertama adalah mendoakannya yang tidak pernah putus. Mungkin juga tidak cukup hanya seusai sholat 5 waktu saja. Pokoknya di setiap kesempatan di saat perenungan kita mendoakan beliau. Yang kedua, senantiasa menyambung tali silaturahmi kepada siapapun yang pernah ibu komunikasikan. Dan juga termasuk kepada keluarga dekat, karib kerabat. Ya. Yang ketiga, melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua. Ya. Apapun, mungkin juga dulu ibu senantiasa rutin memberikan santunan, ibu senantiasa kemudian mengirimkan makanan di masjid, ya Jumat Barokah dan sebagainya. Itu dilanjutkan. Insya Allah kebaikan apapun yang panjenengan lakukan Bu Rati, maka ibunda, ayahanda, orang tua panjenengan maka akan bisa mendapati pahala dari anak yang soleh. Amin. Naten, semoga bisa diterima. Baik, ada yang bergabung Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Istiharo, monggo silahkan. Memang saja kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan seorang ibu, anak-anak kalau sudah berumah tangga, kadang-kadang berubah menjadi kurang baik. Apakah ibu tidak boleh ngomong yang tidak baik? Kalau ibu marah-marah ngomong yang tidak baik itu apakah pahalanya hilang Bu saja? Katanya begitu, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istiharo, monggo Ustazah. Iya Bu Istiharo, istilahnya tidak dikatakan hilang, cuma kerugian sendiri yang akan kita dapatkan. Ya, jadi kan kita ingin anak-anak ini yang senantiasa tidak putus kita mendoakannya dengan segala pengorbanan kita, itu tetap akan menuai kebahagiaan. Tetapi yang namanya Allah katakan bahwa harta dan anak itu adalah ujian. Tetapi jangan sampai lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Karena itu ya di saat marmun kita ini seorang ibu tadi yang mampu istilahnya menjadi inspirasi dunia ini berusaha dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lisan dan hati kita terjaga, jangan sampai bersuudon, apalagi kemudian terucap kata-kata yang tidak baik. Harus kita ingat bahwa apa yang kita ucapkan itu doa juga kepada anak kita. Karena itulah walaupun yaitu tadi nggodone nganti nang puputing sirah tembus nang sikil begitu ya. Tetapi seorang ibu, ya Allah, betapa anakku sebagai godaan bagi kami, tapi Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tetap berilah dia kebaikan di mana saja berada. Nah, semoga saja setidak-tidaknya seperti ini Bunda Istiharo tadi ya, berusaha Bu ya, ditahan, tetap
harus kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena itu tadi kita menyesal ternyata yang kita doakan, yang kita lemparkan kejelekan tadi terjadi betul dan kita menyesal. Ya, baik. Kemudian ada yang bergabung, Ustazah, ada Abah Hadi di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, rasa syukur apa yang kita lakukan dan berikan kepada seorang ibu tercinta yang telah memberikan rasa aman dan iman berdasarkan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Abah. Monggo Ustazah. Alhamdulillah Abah Hadi, kelihatannya ibunda masih bersama panjenengan ya. Ya, kalau panjenengan masih bersama ibu, ya janganlah sampai ada tetesan air mata di ibu karena melihat kesedihan ya ataupun gelo kepada panjenengan. Karena itu gembirakanlah, senangkanlah. Yang pertama dengan qaulan syadida, ucapan-ucapan yang baik yang mengembirakan. Apalagi panjenengan sebagai seorang anak laki-laki yang harus diketahui juga oleh seorang istri bahwa pengabdian atau bakti seorang anak laki-laki tidak akan pernah putus sampai kapanpun, sampai kedua-duanya atau salah satunya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri harus tahu, tapi beda kan kalau seorang istri begitu menikah dan kemudian sudah ijab kabul, sudah diserahkan kepada seorang suami, maka ketaatan yang nomor satu adalah kepada suami. Sedangkan panjenengan sebagai anak laki-laki, gembirakanlah. Diharapkan bisa seperti yang ibu kecil dulu, walaupun belum meminta, sudah bisa memberikan. Apalagi kalau panjenengan diberi kemampuan materi terutama, ya maka hadiahkanlah, berikanlah sesuatu yang terbaik untuk ibunda. Nah, inilah yang insya Allah akan, doa ibu tidak akan putus untuk kebaikan panjenengan. Ini dijawab sama Abah Hadi. Alhamdulillah ibu masih ada dan ibu wadul kepada saya dan Harim kalau ada sesuatu apapun. Baik, terima kasih Abah. Kemudian ada Ibu Niken, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana dengan kondisi saat ini yang masih marak dengan perilaku anak yang berani dengan ibunya, bahkan sudah menyakiti ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niken. Monggo Ustazah. Ya, asalkan sejauh ini secara individual maupun secara global dan secara umum bahwa pendidikan karakter untuk membentuk akhlakul karimah anak-anak sudah dilakukan sejak dini. Sejak di dalam rahim sampai kemudian di saat menyusui dan di saat sampai balita dan seterusnya, yang senantiasa ibu curahkan adalah doa-doa yang terbaik ya. Tetapi kadang-kadang market atau lingkungan itu kemudian malah berbalik arah. Bahkan tidak hanya 90, 180 derajat, tapi sampai, naudzubillah itu tadi 360 derajatnya. Terus bagaimana dengan seperti ini? Kalau toh kita sudah berikan semuanya, tetapi anak yang durhaka, maka anak itulah yang terkena sendiri sebagai anak yang durhaka. Namun demikian, tetaplah dimulai dari awal, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan awal-awal sudah memberi tuntunan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dimulailah dari dulu. Kita ini selaku orang tua, dari ibu ataupun ayah adalah anfusakum, diri kita dulu, baru kemudian kepada anak-anak. Nah, sambil tetap berevaluasi Bu Niken ya, apa sebabnya ya, ataukah dari kita, dari ibu, ataukah dari ayah yang kurang komunikasi, ataukah dari ibu yang terlalu kekeh, kekehnya yang tidak sesuai syar'i begitu ya. Tetapi kalau semuanya sudah diberikan ya, ternyata kemudian menjadi anak yang durhaka, kita kembalikan kepada Allah. Tapi doa kita tidak pernah putus selama masih pada jalan ataupun koridor sama-sama tidak menyekutukan Allah dan kemudian kembali kepada tauhidullah, tidak sampai murtad anak itu. Ya, jadi tapi kita evaluasi diri kita, apa yang kurang yang sampai anak ini
menjadi anak yang durhaka. Saya Baik. kira begitu, Bu Ya, Niken. kita sapa dulu saja yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enje, Ibu Dian. Iya betul. Enje, monggo Ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pun. Manakah yang lebih didahulukan, bakti kepada ibu sendiri atau ibu mertua? Baik. Mohon penjelasannya. Terima Enje, kasih. terima kasih Bu Dian. Enje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah. Terima kasih, Bu Dian. Antara ibu kandung dan ibu mertua, karena sudah menjadi satu keluarga besar, adalah tidak ada bedanya, harus sama-sama. Ya, harus sama-sama imbang Pun. Ya, jadi kalau memang terutama kalau bagi anak laki-laki ini ya, ya adalah dari ibu kandungnya dulu. Kemudian baru berikutnya istilahnya setidak-tidaknya minimal kalau contohnya minimal kalau hari raya ya. Jadi selama ibu kandung masih ada, maka sang istri diajak ke ibu kandung dulu, baru kemudian kepada mertua ya. Ataupun hari-hari yang lain. Jadi tentang waktu ini ya, tentang waktu adalah ibu kandung dulu. Tetapi di dalam memberikan apapun kasih sayang ataupun materi adalah tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau tentang istilahnya tentang warna, tentang beda benda, tetapi yang terukur adalah harus sama. Tetapi untuk tadi bakti yang kaitannya dengan seorang anak laki-laki adalah ibu kandung duluan, yang kaitannya tadi yang tidak pernah putus bakti seorang anak laki-laki pada seorang ibu. Ngaten? Ya. Kemudian. Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian ada Pak Khairul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, perjuangan seorang ibu sangat berat dimulai dari mengandung hingga melahirkan sampai membesarkan, dan kewajiban anak selalu menaatinya. Contoh dalam kehidupan, seorang anak punya pilihan calon pendamping hidup untuk berumah tangga. Sedangkan seorang ibu juga punya calon menantu. Yang saya tanyakan, yang mana yang dilakukan sebagai seorang anak dan bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hirulda. Monggo Ustazah. Ya, kembali kepada ridallah, ridal waliden. Ridhonya Allah tergantung orang tua. Maka kalau seorang ibu memberikan arahan, ya, maka kita istilahnya kita pertimbangkan lebih dulu. Ya, karena kita takut. Termasuk juga di Al-Quran, apa yang baik menurutmu tidak baik bagi Allah. Al-Baqarah 216 ya. Tetapi apa yang tidak kamu senangi, malah itu baik bagimu. Tidak boleh juga, karena ini dia tidak cantik. Saya lebih senang ini, tapi kok ibu memilih yang tidak cantik ini, saya punya yang lebih cantik. Nah, belum tentu ya. Kecuali kalau kemudian yang tidak disenangi ibu adalah tidak syar'i, maksudnya tidak sesuai tuntunan. Pokoknya aku rasa seneng arek iku. Ya apa mungkin ada latar belakang yang tidak disenangi dari keluarga, istilahnya ada dendam. Nah ini yang pelan-pelan ibu harus diluruskan ya. Tetapi kalau yang diarahkan ibu adalah sesuai syariat Allah ya, diutamakan adalah bobot-bobotnya ya dan sebagainya, dan ini adalah ibu yang lebih tajam tahu ya apa yang ada secara psikologi di dalam pilihan menantu. Pak Khairul Huda diupayakan adalah pilihan ibu dahulu, kemudian baru kemudian beristikharah. Begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ibu pilar kehidupan dan inspirasi tak pernah padam. Karena itu kita harus membahagiakan dan memuliakan serta merawatnya dan juga berbakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hartini. Ya, memberikan pernyataan yang lebih akurat lagi ya. Terima kasih Ibu Hartini. Semogalah kita yang masih bersyukur, yang masih berkesempatan bisa bersama ibunda masing-masing, semoga bisa memberikan yang terbaik ya, yang jangan sampai
meneteskan air mata ibu karena kekesalannya kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, ada yang bergabung Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anjir, dengan Pak Rafiq Manuan Oh, Wetan. Pak Rafiq, monggo Pak Rafiq. Nggih. Ini Ustazah mau nanya nggih. Tapi mohon maaf sebelumnya, bukan saya cari-cari apa masalah-masalah khilafiyah ya. Tadi jenengan menyatakan bahwa salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu dengan diantaranya berdoa. Kan begitu nggih? Dan dikatakan berdoa itu ya habis sholat atau waktu-waktu senggang gitu ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat kita yang katanya berdoa dengan cara mengumpulkan orang-orang 7 hari, 40 hari dengan makan-makan seperti pesta begitu ya. Itu katanya itu juga berdoa gitu loh. Itu bagaimana Ustazah? Matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya ini katakan khilafiyah. Tetapi yang perlu kita luruskan adalah pada dasarnya berdoa yang untuk khususon mulai sekian hari, yang itu adalah warisan daripada para wali songo yang dulu ingin mengubah cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, adalah dulu kan dengan main-main kartu, bahkan minum-minum berjudi. Maka setelah itu dituntun, ya daripada itu mari kita zikir. Dituntun sampai berupa sekian itu transkripnya yang ada itu. Namun pada hakikatnya kembali kepada yang dikatakan pada Allah dan Rasulnya adalah kita bisa melakukannya tidak dengan hal seperti itu, tidak pas dipaskan 3 hari sampai 100 hari, tetapi adalah pada waktu-waktu tertentu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita di situ kan ada pasti ustadz dan insya Allah orang-orang yang soleh. Nah, untuk bertawasul kepada orang-orang yang soleh ini yang dibolehkan, ya Pak Rafiq, ya kita menyikapi seperti itu. Tapi Artinya tidak ada sejarahnya begitu ya Ustaz? Iya, jadi tidak juga bisa sepenuhnya langsung kita kesalahan memang tidak sesuai. Tapi untuk menuntun, apabila sudah tahu ya bahwa ini adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita ngambilnya itu tadi boleh kita bertasyakuran, kemudian meminta kepada ibu-ibu sekalian dan juga para ustadz saat seperti ini mohon doa juga kepada kedua orang tua kita. Itu caranya, pertengahannya seperti itu. Tapi tidak di momen-momen khusus seperti yang dilakukan oleh orang-orang Inun Sewu. Ya ini memang dulu adalah awalnya dari Hinduisme kan, ditunggu sampai 3 hari, 7 hari. 40 sampai 100 bahkan sampai 1000 hari. Ngaten Pak Rafiq. Ada yang bergabung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti, monggo Oma. Ustazah, mengenai berbakti, maaf saya kecilkan dulu. Ustazah, kita harus selalu tentunya bertawasul ya. Lalu juga pintu surga itu adalah birrul walidain. Nah, terus bagaimana haruskah menerapkan dengan muraqabah, muhasabah, mujahadah dan muaqabah. Saya hanya ingin semuanya itu istiqomah, tawakal, dan lalu ingin mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Agar menjadikan husnul khotimah. Terima kasih. Terima kasih Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saja. Ini pertanyaannya cara mendekatkannya ya. Jadi Bunda,
sekali lagi bagi kedua orang tua yang masih ada adalah senantiasa seperti yang kami sampaikan pada Pak Hadi tadi. Tetapi yang sudah tidak ada doa yang tidak pernah putus, yang bisa bertawasul, yang harus kita ketahui bersama para pendengar sekalian Mutiara Pagi, bahwa bertawasul yang diperbolehkan satu yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 180 itu bahwa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah itu punya asmaul husna. Berdoalah dengan 99 asma Allah itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita minta ampun, faghfir lana ya Ghafar, ya, minta dikasih sayang, irhamna ya arhamar rahimin, dan seterusnya sampai asobur yang terakhir itu, Rabbana afrigh alaina sobra wa tawafana muslimin. Ya Allah, karuniakanlah kesabaran kepadaku dan wafatkanlah nanti dalam keadaan berserah diri kepadamu. Yang kedua adalah dengan amalan-amalan kita yang menurut kita terbaik, ya. Dari situlah ya supaya kita semakin tadi muraqabah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira amalan unggulan saya yang paling baik yang jarang dilakukan orang dan saya sulit melakukan, nah ini diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Dan yang ketiga adalah dengan orang-orang yang soleh, yang masih hidup, ngapunten ya. Kalau yang sudah tiada, jangan diminta doa dong. Kita yang harus mendoakan. Inilah yang salah kaprah biasanya, malah minta ke makam-makam, minta doa supaya dikabulkan oleh Allah karena lebih dekat dengan Allah. Tapi kan mereka sudah berbeda. Ada barzakhul la yabghiyan, ada batas yang tidak bisa ditembus sebagaimana kita berkomunikasi di dunia ini. Nah, inilah insya Allah dengan tawasul 3 ini, Bunda Oma Yanti, maka akan semakin hati kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa wudhu kita jaga, kemudian Al-Quran jangan hanya sebagai padangan, tapi memang setiap hari ya tidak pernah lepas dari bacaan Al-Quran dan doa untuk kedua orang kita, keluarga, sahabat, terus kita panjatkan insya Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Wala tahzan, jangan bersedih hati. Ngaten Oma Yanti. Iya. Baik, matur nuwun Ustazah. Saat ini sudah di menit ke-50 lepas pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ustazah, monggo untuk simpulan pagi hari ini. Oh, ngaten. Tak terasa nih Mbak Wardani ya. Alhamdulillah. Terima kasih banget kepada seluruh pendengar Mutiara Pagi, RRI Surabaya di mana saja berada, yang tetap bersemangat pagi hari ini, terutama juga para bunda-bunda sekalian ya, dan kita semua semoga saja keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita tidak hanya membesar-besarkan 22 Desember sebagai Hari Ibu, karena pada hakikatnya penghormatan dan juga doa serta perbuatan baik kepada kedua orang tua terutama ibu tidak cukup 22 Desember saja, tetapi setiap hari, setiap waktu ya. Cuma ini mungkin besok itu sebagai pengingat saja, tapi hari-hari kita, karena sekali lagi inspirasi dunia adalah dimulai dari ibu, maka kita semua wajib memberikan keteladanan, kasih sayang yang sepenuhnya, yang insya Allah keikhlasan ibu ini tak terukur dengan doa-doanya dan tetesan air mata yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan tercipta peradaban dunia yang lebih baik. Di sisi lain adalah wanita adalah tiang negara. Jangan sampai negara ini rusak karena rusaknya wanita. Maka diharapkan panjenengan semua bunda-bunda solihah akan bisa menghargai dirinya, kemudian mengambil hikmah dari apa yang telah dilakukan dan yang terjadi, sehingga penghormatan akan diberikan pada panjenengan semua, terutama Allah memberikan penghormatan yang luar biasa, yang sangat mahal. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat.
Semoga kita bisa meraihnya dan kita semua bisa mendapati akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin. Terima kasih Mbak Wardani atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih kurang. Itulah kefakiran ilmu kami, Maisarah. Semoga tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan di dunia ini sampai nanti mendapatkan balasan terbaik di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah untuk ilmunya pagi hari ini. Selamat memulai hari. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah dan barokah. Dan semoga apa yang kita perbincangkan atau perdengarkan di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin.